Meski taat pribadi sudah menjadi tersangka pembunuhan dan penipuan, namun hingga kini masih banyak pengikutnya yang tetap bertahan di Padepokan. Publik pun dibuat tercengang saat sejumlah pengikutnya ternyata adalah tokoh orang terpelajar dan memiliki jabatan penting. Lantas bagaimana orang-orang terpelajar ini bisa sampai terpengaruh dengan ajaran Dimas Kanjeng? Berikut liputannya. Beginilah marwah Daud Ibrahim, Ketua Yayasan Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat mendatangi Padepokan Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo. Dia memimpin pembacaan doa yang ditujukan pada taat pemimpin mereka. Kedatangan marwah sebelumnya bahkan disambut meriah oleh ratusan pengikut taat pribadi yang masih bertahan di Padepokan. Setelah taat ditahan, agaknya marwahlah yang menjadi pemimpin mereka pada saat ini. Marwah Daud Ibrahim adalah gambaran sebagian pengikut taat pribadi, berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Marwah bahkan adalah anggota Dewan Pakar IDSMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Lulusan doktoral dari American University Washington di Amerika Serikat ini bahkan percaya betul taat pribadi punya karomah, tidak bersalah dan punya tujuan mulia. Tapi hebat kita di sana. Semua tenda itu air ngucur di depannya. Belum tentu air bersih kita bisa adakan semua di Indonesia. Jadi kita di sana tuh merancang program. Jadi ini yang saya memang melihat sampai sekarang saya meyakini. Polisi mencatat ratusan ribu pengikut taat pribadi terdiri dari berbagai macam latar belakang. Sebagian diantaranya mirip marwah, berpendidikan tinggi dan punya pemahaman agama yang cukup baik. Nah, itu fenomena menarik. Apakah itu juga bentuk keterputusasaan dari orang-orang yang berpendidikan sehingga lalu tidak bisa lagi menggunakan rasionya, lalu lebih banyak menggunakan keyakinan-keyakinan yang gaib dan tidak masuk akal. Tidak hanya marwah, ada pula pengikut taat pribadi yang bahkan rela menyetorkan uang 200 miliar. Dia kerabat dari anggota DPR Akbar Faisal dan profilnya pun berasal dari keluarga berpendidikan, tokoh dan juga paham agama. Dan korbannya bukan cuma dari Jawa Timur, bukan cuma dari Sulawesi Selatan, bahkan ada yang dari Medan sampai Papua. Maka kemudian inilah teman-teman sekalian yang dibawa oleh saksi, uang orang tuanya yang 200 miliar ini lebih, itu bisa kembali. Ya nanti mekanisme hukumnya akan berbicara. Kasus Dimas Kanjeng menunjukkan modernisasi dan tingkat pendidikan tidak berbanding lurus dengan rasionalitas. Dalam pandangan psikolog, itu wajar saja. Orang bisa percaya pada apapun yang tidak masuk akal tanpa perlu memandang latar belakangnya. Nah, terkait tentang fenomena pengikut Dimas Kanjeng, saya percaya ini adalah tentang human belief, keyakinan manusia. Kita manusia itu memang bisa mempercayai apapun sebetulnya. Dan itu nggak masalah apakah kita berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan, tidak masalah. Jadi fokusnya lebih kepada bahwa orang-orang yang mengikuti Dimas Kanjeng itu memang percaya, bagi mereka itu adalah realitinya. Dalam kasus ini yang paling penting menurut Michael adalah aparat harus bisa membuktikan berbagai sangkaannya pada taat pribadi. Itu tidak hanya membuat penegakan hukum berjalan adil, tetapi juga menunjukkan pada ribuan pengikut taat bahwa pemimpinnya itu tidak seperti yang mereka kira selama ini. Tim Liputan Jawa Timur.